Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. 3 peziarah tewas terjepit setelah mikrobus yang mereka bawa terguling di Jalan Raya Wado Malimbong, Kabupaten Sumedang. Tebing longsor melumpuhkan akses jalan desa serta penghubung jalan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Penimbunan solar subsidi dengan modus menyulap mobil menjadi tangki raksasa dibongkar polisi di Kabupaten Bogor. Kita buka dari dampak cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Diguyur hujan deras disertai angin kencang, gundukan rumpun bambu di Sumedang tumbang. Akibat kejadian itu, lalu lintas dialihkan sementara. Tak hanya satu, rumpun bambu berukuran besar ini tumbang hingga menutup ruas jalan kabupaten di Desa Cipanas, Kecamatan Tanjung Kertas, Sumedang, Sabtu sore. Material bambu yang melintang ke jalan membuat arus lalu lintas menuju pusat kota Sumedang maupun sebaliknya terputus total. Peristiwa pohon bambu tumbang ini terjadi setelah kawasan tersebut dilanda hujan deras disertai angin kencang sejak Sabtu siang. Beruntung tak ada korban dari kejadian tersebut. Namun arus lalu lintas kendaraan kecil dialihkan memutar ke jalan desa. Sementara kendaraan besar terpaksa harus menunggu hingga proses evakuasi selesai. Tadi kan udah hujan badak dan ya, sekitar setengah jaman lebih lah hujannya badak itu. Terus reda, nah hujan reda, nggak tahu apa itu pohon bambunya daunnya berat ke air. Nah longsor udah pas hujan reda aja, pas udah reda turun bambu itu longsor. Ada yang tertimpa apa tadi itu? Alhamdulillah kalau yang tertimpa nggak ada, yang mungkin lagi sepi atau kosong itu kan kendaraannya. Penanganan pohon tumbang dilakukan oleh petugas BPBD Polri TNI yang dibantu masyarakat dengan cara memotong pohon menggunakan gergaji mesin. Tumbangnya rumpun bambu terjadi diduga akibat kondisi tanah yang labil setelah diguyur hujan deras. Rumpun bambu ini dikarenakan intensitas hujannya yang sangat deras. Dari kemarin mungkin terkena kemarau atau kekeringan sehingga ada perubahan struktur tanah. Untuk saat ini jalur ini sendiri gimana Pak? Ditutup? Jalur ini untuk sementara ditutup, dialihkan dulu ke jalur yang lebih dekat karena jalan untuk sementara tertutup oleh reruntuhan pohon yang tumbang. Setelah 3 jam proses evakuasi, arus lalu lintas kembali normal. Masyarakat pun diimbau agar lebih berhati-hati saat melintas, karena wilayah Tanjung Kerta rawan terjadi longsor dan pohon tumbang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Jalan antar kecamatan dan kabupaten tertutup material tebing longsor di daerah Pakenjeng, Kabupaten Garut. Akibatnya, akses jalan desa dan kecamatan lumpuh total. Tebing setinggi 10 meter di Jalan Raya Pakenjeng, Desa Jatiwangi, Kabupaten Garut longsor akibat diguyur hujan lebat Jumat sore. Kamera amatir warga merekam material batu, tanah, dan kayu menutup badan jalan sehingga akses jalan desa dan kecamatan lumpuh total. Beruntung saat longsor terjadi tidak ada pengendara yang melintas sehingga tidak sampai jatuh korban jiwa. Sebuah rumah yang berada di bawah tebing tertimpa pohon yang tumbang terbawa longsor. Lebar sekitar 6 meter dan panjangnya sekitar 20 meter. Ini akses jalan utama untuk menuju Desa Sukamulya, Neglasari, Tegal Gede, Karangsari. Dan ini akses jalan memang lumpuh total. Dan ini ada satu rumah yang telah tertimpa pohon. Akibat longsor, akses jalan di sejumlah desa di Kecamatan Pakenjeng dan di 2 kecamatan lainnya lumpuh total. Akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Garut dan Pangalengan, Kabupaten Bandung juga lumpuh. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.
Diduga hilang kendali, truk box bermuatan sembako menabrak sebuah warung di pinggir Jalan Raya Sumedang. Akibatnya 5 orang mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kepanikan terjadi saat mobil truk box menabrak sebuah warung kelontongan dan pasar tembok rumah warga di pinggir Jalan Raya Sumedang Wado, kawasan Ganea Sumedang Sabtu siang. Selain merusak bangunan dan gerobak, akibat kejadian ini 5 orang warga yang berada di lokasi kejadian mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit Umar Wirahadikusuma Sumedang. Truk box yang melaju dari arah Sumedang Kota terlihat oleng dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya menabrak. Pemilik warung mengaku kaget saat mendengar suara benturan keras. Saya malah lagi di dalam, Terus? nggak tahu ada itu apa nyeruduk mobil tarik kayaknya kenceng. Itu mobil apa, Bu? Mobil box kalau nggak salah mah. Kalau lagi di warung ada orang atau Di warung ada tukang batagor, terus? ada yang habis makan batagor. Terus tahu siapa itu ada tukang gulali, tukang apa ya? Berapa orang, Bu? Ada 4 orang atau 5 4 orang. Terus ada orang habis belanja di saya. Semua? Iya kena. Gitu. Ya itu sama apa lemari mainan itu kena itu Kedorong semua sama iya. Lagi duduk nyantai gitu, tiba-tiba mobil ngantam gitu kan, sampai roda saya kan dengan batagor kan sana lagi nongkrong gitu, ya hancur semuanya gitu, langsung ke bawah gitu. Sempat kepental gimana, Pak? Saya mah kemental ke dalam. Pental ke dalam. Kalau yang itu mah ke belakang ketemu sama ibu di bawahnya. Siapa itu saya satu ke dalam sama saya gitu, gitu. ke dalam warung. Sempat lihat mobil oleng dulu atau Oleng, iya emang oleng. Kira-kira itu mau nyiap gitu, mau baik lagi ada mobil mungkin. Evakuasi truk dilakukan dengan mengerahkan mobil derek. Petugas dari unit Gakum Satlantas Polres Sumedang pun melakukan olah TKP guna memastikan penyebab kecelakaan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat mikrobus yang membawa rombongan peziarah terbalik di Jalan Raya Wado Malingbong, Kabupaten Sumedang, Sabtu malam. Kecelakaan disebabkan sopir tidak menguasai medan jalan saat menyalip kendaraan lain. Terjadi laka kembali terjadi di jalur Cahaya, tepatnya di... Suasana horor terlihat beberapa saat setelah mikrobus rombongan peziarah terguling di Jalan Raya Wado Malingbong, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Sumedang, Sabtu malam. Belasan penumpang tergeletak di jalan sambil berteriak minta tolong. Sebagian korban terjepit di badan mobil. Petugas kesulitan mengevakuasi korban karena kondisi mobil ringsek. Yang terbalik ya, miring. Jadi untuk korban yang terhimpit itu sulit untuk kita evakuasi, namun alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dengan warga masyarakat sekitar, akhirnya jenazah bisa kita keluarkan dari kendaraan. Mikrobus ini membawa 19 anggota rombongan peziarah dari Garut menuju Majalengka. Diduga karena sopir tidak menguasai medan jalan sehingga mikrobus terbalik saat menyalip kendaraan di depannya. Akibat kecelakaan 3 penumpang meninggal di tempat dan belasan lainnya menderita luka karena terbentur badan mobil. Mau menyalip kendaraan yang ada di depannya, tapi driver tersebut tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan juga tidak mengetahui letak kondisi daripada jalan tersebut, karena situasi daripada di Jalan Wado ini banyaknya belok tikungan dan turunan. Kalau sejauh ini korban ada berapa banyak? Untuk sementara korban meninggal dunia 3 orang dan sisanya luka-luka. Seluruh korban dibawa ke Puskesmas Wado untuk kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Umar Wirahadikusuma, Sumedang. Unit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Sumedang masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut ini. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.